limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Syarat saksi yang ke-12, mengetahui bahasa dua orang yang mengakadkan. Dua orang yang mengakadkan itu tentu wali dan mempelai laki-laki atau calon suami. Artinya andai terjadi akad dengan bahasa yang beda, saksi harus tahu. Halaman 40. Saksi harus tahu. Nanti ditanya, macam mana saksi sah? Aku tak ngerti aku bahasanya. Tak apa dibilang orang, tak tahu aku. Kalau ini nggak bisa, nggak sah itu. Jadi makanya dia harus tahu. Misalnya kebetulan dapat pula calon menantu orang Perancis, tak bisa bahasa Indonesia, capek diajari. Jadi pakai bahasa Inggris lah dia, bahasa internasional. Saksinya saya, bengong-bengong lah saya, nggak ngerti saya bahasa Inggris. Jadi kalau ditanya macam mana Ustadz Supriyadi, nggak tahu aku, entah apa dibilang calon menantu apaan nih. Saya bilang lah, maka jangan tunjuk saya. Nggak semua Ustadz pandai bahasa Inggris, tentunya saya tak pandai. Cocoknya kalau ini Pak Adi lah pula ini saksi. Pak Adi bisa kan Pak Adi? Bisa. Itu. Atau Pak Januri. Iya, mesti dia ngerti bahasa. Karena ucapan itu yang mau dihukumi. Ucapannya itu, ijab qabulnya itu yang mau dihukumi. Siapa enggak yang diijabkan, siapa enggak yang dikabulnya. Kalau tak ngerti kita bahasanya, gimana kita mau mengatakan sah atau tidak sah? Makanya saksi harus paham, mengerti. Walaupun dia tak pandai membilangkannya, nggak apa-apa. Karena bukan dia yang berakad, dia menyaksikan akad tuh. Jadi nggak mesti harus dia pandai membahasakannya, cuma mengerti bahasa itu. Bahwa ini maksudnya ini. Maka tiada sah jadi saksi orang yang tiada tahu bahasanya, bahasa kedua yang berakad tadi. Bermula dua orang saksi yang tersebut itu sama ada keduanya itu dengan diseru. Diseru ini maksudnya diundang, diminta, Pak, minta tolong bisa Pak Apek tuh, insya Allah
Jumat ini saya mau menikahkan anak saya, jadi saya berharap bapaklah yang jadi saksi dari pihak kita perempuan, dari pihak laki-laki ada katanya orang tua, tapi ya saya berharap bapaklah. Jadi itu berarti diundang dia, diundang untuk jadi saksi. Oke, itu pun sah. Atau datang sendiri, nggak diundang. Mau dia ditengok ada suatu acara akad nikah, datang dia sendiri, nggak diundang. Cuman duduk aja situ dia. Begitu ucapannya udah benar, karena siapapun yang hadir di situ hakikatnya saksi. Yang sahlah jadi saksi lah dia. Walaupun dia tidak diminta jadi saksi, tidak ikut menandatangani di berita acara pernikahan itu, tapi dia hadir, hakikatnya dia saksi. Jadi kalau misalnya yang menandatangani itu tidak sah jadi saksi, tapi ada yang lain yang duduk di situ hadir, menyaksikan dan sah jadi saksi, ya udah sah itu nikah. Jadi dia nggak diundang, cuma datang juga dia. Begitu siap akad nikah selesai, menurut dia sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya sah, diam-diam dia pun cabut. Dia sekedar mau itu aja. Menyaksikan akad nikah itu aja. Dan dia orangnya bagus, warok, alim, soleh. Tapi nggak pala diundang, datang aja di situ. Tapi tidak pala kali dikenal-kenal orang dia datang. Ya mungkin nggak mungkin lah kita usir pula kan. Kita lah ada acara, tiba-tiba ada kayaknya aku nggak ngundang bapak itu, terus kita usir. Tengok kan. Walaupun tak kita undang, tiba-tiba dia datang, nggak pala kita usir. Ya udah, namanya tamu kita hormati, silakan masuk. Habis itu permisi dia, udah siap akad, begitu siap doa, Pak minta izin, saya ada perlu katanya. Ya makan dulu Pak, kita. Oh lah, nggak apa-apa. Pikirnya terus cabut. Karena dia bukan datang mau makan, kalau datang mau makan diundang lah. Datang sekedar untuk menyaksikan akad nikah. Selesai udah cabut dia. Udah boleh, gitu pun sah dia jadi saksi. Asal dia cukup syarat lah. Atau yang hadir. Atau yang hadir. Atau berbetulan sudah hadir di sana, diundang tidak, datang sendiri tidak, memang udah terduduk di situ. Waktu dia majelis akad nikah tuh udah duduk di situ. Kebetulan pas duduk situ, oh rupanya ada akad nikah nih. Semula dia pun tak tahu. Akadnya di masjid ini, bukan di rumah. Dia sholat duhanya datang ke masjid tuh, sholat ibadah. Tiba-tiba suatu mobil datang. Ada acara apa nih? Mau ada akad nikah. Oh, ya udah, dia pun duduk aja situ. Kebetulan hadir. Dia tujuannya bukan mau hadiri akad nikah. Mau sholat duhanya dia. Rupanya berlangsung akad nikah, ada di situ. Sah dia jadi saksi. Ya udah, dialah itu saksinya salah satu. Sah dia jadi saksi. Tidak mesti harus dibilang-bilang dulu, enggak. Yang penting ketika saat akad nikah berlangsung, hadirlah saksi itu dan dia sah jadi saksinya. Dan jikalau nyata kemudian daripada akad nikah fasik dua orang saksi atau salah satu daripada dua saksi, maka batalah nikahnya. Wallahu a'lam. Udah akad nikah baru ketahuan, ya yang fasik rupanya salah satunya, atau malah dua-duanya fasik, ya udah nggak sah. Kalau kayak gini, makanya yang sengaja kita minta jadi saksi itu sogianya yang kita kenal. Andai tak kita kenal, hadir dia tapi sah jadi saksi, ya udah nggak apa-apa. Tapi janganlah saksi kebetulan ya. Kalau kebetulannya betul, sah dia. Kalau enggak, tentu yang kita cari itu saksi yang betul-betul sah, yang pilihan punyalah. Soleh dia, alim, ada ilmunya, warok pula orangnya misalnya.
nggak fasik dia, udah cukup dah, udah syarat-syarat sah jadi saksi. Nah, kita minta dengan sengaja dia hadir di situ. Nah, walaupun seandainya nggak datang dia, ada yang lain yang kayak dia tapi tak kita undang, tak kita minta hadir di situ, ya udah sah nikahnya. Tapi tentu sebaiknya yang sengaja kita undang, nah itu yang pilihan punya. Sehingga yang lain-lain kan awak nggak tahu, namanya nggak kepala kenal. Kalau ini kan udah kenal, jadi pasti. Nah, saksinya pasti yang memang sah jadi saksi. Nah, kita tempat ya, apa jenerinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditunjuklah jadi saksi, ternyata belakangan diketahui dia fasik, sementara yang lain tak ada, main pas-pas saja akad nikahnya. Di mana akad nikahnya? Kantor KUA. Terbatas. Yang kita bawa pula tak sah jadi saksi. Kayak mana ini? Ya udah, kalau ketahuan memang nggak sah saksinya, ya nggak sah nikahnya. Ulang wajib. Nah, ini batal nikahnya. Nah, makanya jangan sembarangan diminta jadi saksi, itu jangan sembarangan. Nah, yang kayak ini seringnya nikah siri misalnya. Nah, abangnya langsung siapa saksinya, asal kenalah siapa yang datang. Banyak datang yang tak sholat. Ya udahlah, kaulah saksinya ya. Oh ya gitu pun jadilah bang, katanya. Kawannya pula kan. Nah, udahlah. Pas-pas pula itu, dua tak sembahyang. Nah, nggak sah itu jadi saksi. Jadi kalau itu macam mana nikahnya? Nggak sah. Cemana kalau baru ngajinya sekarang? Kasusnya ini kejadiannya 20 tahun yang lalu. Anak udah 3. Jadi nikahnya nggak sah Pak Ustadz. Nggak salah. Ya, 20 tahun yang lalu 3 gini dari anaknya. Ulang nikahnya Ustadz, ulang. Kenapa kok bisa gitu dulu? Nikah siri, yang penting ada akadnya, gitu-gitu aja lah. Namanya nikah sesak waktu itu. Nah, jadi macam mana? Ya asal tunjuk aja lah. Nah, yang penting kalimatnya nggak salah waktu itu gitu. Yakin memang saksinya tak sembahyang. Yakin kawanku tahunya, aku ngaku pun waktu itu sama kayak dia juga nggak sembahyang. Sama kami. Alhamdulillah aku tobat mau ngaji. Cuman inilah pas sebab ini pula ini kena kaku di. Jadi macam mana Pak Ustaz? Nggak bisa harap maklum, nggak bisa. Kira manis maksudnya, dimaafin, nggak bisa. Waktu itu kan belum ngaji Ustaz, belum ngerti hukum. Kalau tahu lah kan taklah begitu akad nikahnya, yang saksi asal-asalan. Ya nggak ngaji waktu itu ya salah kita. Orang nuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa yang wajib tuntut? Ya apa mau kita bikin lah. Kalau ibu mau berangkat ibadah haji, ya wajib tuntut ilmu haji. Jangan berangkat haji tak ikut nuntut ilmu haji. Kalau ibu nak berzakat, wajib belajar zakat supaya zakat ibu pasti sahih, benar, sesuai dengan syar'i. Nah kalau nak puasa, belajar tuntut ilmu puasa. Mau menikah, belajar hukum nikah. Nikah mau ngaji nikah tak mau. Kesalahan seperti ini, ya udah resikolah. Ya Allah Ustaz. Oke lah Ustaz, nikahnya diulang. Anak macam mana Ustaz? Ya macam mana terlanjur lahir? Mana mungkin dimasukkan ke perut lagi? Buat lahir yang kedua kalinya. Jadi anak apa Ustaz? Ya kalau nikahnya nggak sah kayak mana? Anak apa namanya? Anak apa Bu? Anak nggak sah lah. Nah namanya nikahnya nggak sah. Tentu anaknya nggak sah. Nggak sah dijadikan anak ayahnya kan gitu. Cuma kalau anak umaknya pasti sah. Anak lahir dari dia pula mana mungkin bukan anak dia. Nah, jadi ini nggak sah anak ayahnya. Saksi-saksi tadi yang dia nggak diundang ini apakah dia mesti diundang saksinya? Syaratnya? Enggak, tadi udah bilang mau diundang atau tak diundang, kebetulan datang di situ kayak di masjid sholat duha kan itu sah jadi saksi asal syaratnya cukup. Nah, itu aja.
nggak mesti diundang. Nah, kan kebetul ada gini hari kan sunatnya kan akad nikah di masjid, ya bu. Nah, nikah di masjid hari Jumat waktu duha. Nah, dia bapak nih memang pas sholat di masjid tiba-tiba datang, tadi lah bawa mobil, ada 3, 4, 5 mobil lah. Dia nanya ada apa tuh? Oh ada acara mau akad nikah. Oh ya udah. Dia diam aja duduk situ. Cuman didengarkannya akad nikah tuh sesuai syariat apa enggak, cocok apa enggak, betul apa enggak. Dulu dia orang alim. Oh betul, udah dia diam. Nah, jadi dia itu sah nggak jadi saksi? Sah. Andai misalnya yang ditunjuk jadi saksi itu nggak sembahyang, tapi bapak tuh hadir di situ, walaupun nggak sengaja hadir untuk menghadiri akad nikah, enggak, dia sholat duha, ya udah sah jadi saksi. Nikahnya sah nggak? Sah. Kalau memang bapak tuh di situ hadir. Nah, tapi kalau yang pas-pasan ini, ini saksinya pas saja 2 orang laki-laki. Dah. Tahu-tahu yang 2 ini nggak sah. Tapi kalau misalnya banyak laki-laki yang diundang ada, bapaknya yang kebetulan di masjid itu ada, nggak sah yang ini, yang lain jadi ngesahkannya. Tapi kalau pas-pasan nggak sah dia, ya udahlah, dipastikan nggak salah, ketahuan memang. Tapi kalau misalnya yang ditunjuk tempo hari rupanya nggak sholat dia fasik, astagfirullah. Tapi yang hadir situ banyak enggak? Banyak. Ustadz pun yang dihadirkan di situ. Oh, orang-orang masjid hadir situ. Jadi yang ditunjuk ini siapa sebetulnya? Itulah dari pihak laki-laki pamannya. Pihak perempuan pun pamannya. Jadi rupanya ketahuan belakangan udah nikah, pamannya fasik, tak sembahyang. Sebelum nggak tahu, banyak ini baru ketahuan. Aduh, kayak mana ya? Ya udah nggak apa-apa. Pamannya itu nggak sah jadi saksi, tapi yang lain kan hadir sah jadi saksi. Ya udah, apa-apa, masih aman itu. Nah, tapi kalau pas-pasan itu saya bilang tadi, jangan pas-pasan. Sunat di samping sudah ditunjuk saksinya, yang kalau bisa tentu yang pilihan. Ditambah lagi sunat dihadirkan di situ orang alim, orang soleh, supaya kehadiran orang alim kalau ada kesalahan cepat diluruskan. Nah, cepat diluruskan kalau terjadi kesalahan. Kalau tak ada orang alimnya, mulus sajalah. Kalau ada orang alim situ mana tahu ada kesalahan, bisa diluruskan. Hadirkan juga orang soleh supaya menambah keberkahan akad nikah. Cocoknya ngundang orang soleh, ngundang orang alim itu waktu begini. Jangan waktu acara keyboard mak lampir diundang, bingung ustadznya. Gimana Pak Adi? Iya. Saya pernah undangan, ya Allah ramenya. Mau duduk pun saya nggak tahu. Dan itu nggak ada pula yang tanggap. Maunya ada yang tanggap. Iya kasihan tuh ustadz tuh, tonggak-tonggak saja diarahkan. Sini ustadz, sini ustadz. Kayak Pak Januri lah. Pak Januri luar biasa. Nah, begitu nampak saya langsung. Nah, jadi nggak dibiarkan aja ya. Saya maklum mungkin sibuk. Tapi yang lain lah. Nah, itu datang ustadz itu datang. Tolong kondisikan ustadz. Ah begitu. Nah, terakhir di mana duduknya? Di depan keyboard tuh lah. Itu pula yang kosong. Celananya segini ha. Kalau celana sekitar semuanya ustadz lah. Bingung ustadznya. Bangsa gini aja lah Pak. Kayak orang. Ada aja. Allah ya Allah. Ada. Jadi kalau yang pas-pasan seperti kalau di kuai tadi. Kalau kan di sana saksi kan ada kuai. Kuai itu bisa berfungsi sebagai saksi. Bisa. Kalau yang mengakadkannya bukan dia. Bisa. Tapi kadang-kadang kan gini. Macam mana Pak? Bapak langsung mengakadkan, Allah, wakil sama bapak aja lah. Ya udah boleh wakil. Kalau dia berwakil, tentu yang menerima wakil tak bisa jadi saksi. Bapak itu pula karena dia pula wali tak bisa pula jadi saksi. Terpaksa orang lain lah, panggil 2 orang. Ya, ada bawa saksi bapak? Enggak.
Oh, panggil aja lah yang petugas kantor keuangan. Mulai sini dulu jadi saksi. Ya iya Pak. Rupanya tak sholat dia. Misalnya, ya kan contoh. Ya nggak bisa lah jadi saksi yang kayak gitu. Nah, ya jangan asal-asalan saksinya. Nah, ini dilematis. Makanya jangan pas-pasan, rawan itu. Nah, kalau pas-pasan memang cukup syarat, ya nggak apa-apa, udah aman itu. Nah, kita khawatirkan nggak cukup syarat ya. Jadi untuk menghalalkan yang haram ini memang butuh ihtiyat yang luar biasa. Nah, karena kalau sudah terlanjur nggak ada istilahnya mundur balik ke belakang, apalagi udah lahir anak, mana itu. Nah, jadi makanya sebelumnya ya ihtiyatlah, hati betul-betul diperhatikan betul-betul. Nah. Dan ada pun sifat sigot itu ijab qabul, artinya ijab dan qabul. Sigot bukan sifat itu ya. Itu tulisannya sifat ya. Nah, bukan fa'alin itu sigot. Artinya ijab dan qabul. Ijab dari wali, qabul dari suami. Kunikahkan kepadamu. Nah, itu ijab namanya. Ku terima. Nah, itu namanya qabul. Maka yaitu tak dapat tiada daripada lafaz yang dikeluarkan daripada tajwis. Satu lagi ingkah, tajwis aku kahwinkan, seperti kata wali tatkala mengakadkan nikah, jawastuka atau uzawizuka binti polanah bikaza. Jawastuka ku kahwinkan kepadamu, uzawizuka aku kahwinkan kepadamu binta Polana putri dari si Polana bikaza dengan mahar sekian. Bisa. Atau dan makna keduanya itu zawastuka artinya aku kahwinkan akan dikau anakku yang bernama Zainab misalnya umpamanya dengan sekian maharnya, atau ana muzawwizuka binti aku kahwinkan akan dikau anakku bikaza dengan mahar sekian. Bisa itu terjadi. Jadi bahasa Arabnya suka hati gitu pun jadi, tapi tetap kata dasarnya tajwiz, zawaza yuzawizu tajwizan, kahwin, diterjemahkan ke dalam bahasa kita kahwin. Kawin dulu nggak kawin, kahawin jadi kahwin. Makanya kalau orang tua kita dulu, aku nikahkan dan aku kahawinkan, begitu. Ejaannya begitu tuh, kahwin. Atau boleh juga dengan kata ingkah, nakah tuka atau angkah tuka, dan makna keduanya seperti dahulu jua, yaitu aku nikahkan. Nah, aku nikahkan. Kalau uzawizuka aku kahwinkan. Jadi kalau orang dulu ihtiyat, itulah hati-hatinya itu. Padahal satu aja udah cukup, aku kahwinkan kepadamu, udah cukup itu. Tapi kalau dulu nggak, aku kahwinkan dan aku nikahkan, gitu. Kalau nggak kena di nikah, kena di kawin. Kalau nggak kena di kawin, kena di nikah. Pokoknya dua-dua lah dibikin. Memang lafaznya dua. Nah, padahal salah satunya aja cukup. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, maharnya sekian tunai. Ah, itu udah cukup itu. Aku terima nikah si Polana binti Polan, maharnya sekian tunai. Ada cukup lah itu. Niat. Oh.
tidak wajib harus ketika mengucapkan kata-kata ijab dan qabul itu niat. Asal yang penting diucapkan udahlah sahlah jatuh niat. Jatuh sah nikahnya tanpa ada niat. Tapi sebaiknya tentu supaya ini jadi ibadah, diniatkanlah bahwa aku ini menikah karena Allah. Seperti itu. Ada motivasinya seperti itu, supaya menegakkan agama Allah dan seterusnya. Tentu supaya bermakna akad nikah yang akan dilangsungkan, sebaiknya tentu ya adalah niat dalam hati bahwa ini menikah semata-mata menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sembari doa semoga akad nikah yang akan berlangsung mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ke situ nuansa hati kita. Supaya nikah itu jadi ibadah. Pak Januari tempoh hari ada nenek gitu. Ada lah ya. Ada. Maka jawab mempelai laki-laki qabulnya, qabil tu nikahaha, artinya aku terimalah kawinnya atau nikahnya, atau tazwi, aku terima nikahnya, cukup qabil tu nikahaha. Jadi ada seorang ibu waktu bahas tentang pernikahan tiba-tiba ngantuk terus terbelalak matanya. Dari ngantuk terus sehat dia. Oh, izin Pak Ustadz, karena Pak Ustadz udah bahas soal nikah, aku mau bertanya ini Ustadz tentang pernikahan anakku yang baru-baru ini Ustadz. Jadi anakku kan baru menikah Ustadz, nikahnya kan biasa di tempat perempuan, anakku laki-laki. Jadi waktu akad nikah itu Ustadz, tuan kadinya nanya sama anakku, Bapak tidak mau mempersulit. Oleh karena itu Bapak tanya kepadamu, kamu mau akad nikahnya yang panjang apa yang pendek? Datang anakku Ustaz, namanya pun dia agak grogi Ustaz. Dia berpikirnya kalau bisa lah yang pendek, ngapain dipilih yang panjang? Kata anakku yang pendek aja lah Pak, kalau memang yang pendek pun bisanya, bisa katanya. Jadi yang pendek itu macam mana Pak? Nanti kan dibilang sama calon mertuamu, aku nikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, sebutkan namanya. Kau tinggal bilang gini, ku terima nikahnya, udah gitu aja. Jadi bapak calon mertua kau pun nggak usah panjang-panjang, aku nikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, udah gitu aja. Datang kau pula lebih ringkas lagi, ku terima nikahnya. Nikahnya siapa? Nikahnya perempuan yang disebutkan sama pihak mertuanya itulah. Jadi gitu aja Pak. Iya gitu aja. Oh, jadi aku terbengong lah Ustadz. Banyak juga lah Ustadz kan diminta-minta juga lah mendampingi. Entah ada keluarga, entah ada jiran tetangga, anaknya mau nikah kan. Nah Bu, kawanilah Bu, kami Bu dari pihak laki-laki. Atau kadang-kadang dia pihak perempuan juga lah, awak menghadiri juga, aku dengar-dengar juga lah akad nikah itu Ustaz. Nggak ada yang kayak gitu Ustaz. Jadi sampai sekarang bertanya-tanya ini batinku belum puas ini Ustaz. Pertanyaannya apa sah apa enggak nikah anak? Kalau enggak sah kan berzina orang itu. Jadi karena aku belum pernah dengar kayak gitu, jadi was-was aja di dalam Ustaz. Pas kali Ustaz bahas itu, ini aku tanya lah Ustaz. Jadi sah apa enggak tuh Ustaz? Saya bilang, ya sah kalau begitu kalimatnya. Tapi enggak dibilang Ustaz apanya, maharnya. Menyebutkan mahar dalam akad nikah itu tidak menjadi rukun atau tidak menjadi syarat. Disebutkan itu sunat hukumnya. Jadi kalau enggak disebutkan tetap sah akad nikahnya. Tapi walaupun enggak disebutkan dalam akad berapa maharnya, mahar tetap wajib dibayar. Kalau ada seorang laki-laki
sengaja dalam hatinya nggak mau membayar mahar itu karena istrinya nggak pernah nanya-nanya mahar, padahal mahalnya ada, belum dibayar, utang. Tapi suami pura-pura nggak tahu aja. Istrinya pula pun nggak pula minta-minta. Dalam hati suaminya udahlah itu nggak dikasih nggak apa-apa lah itu. Maka dalam hadis Nabi mengatakan siapa yang suami-suami tak memberikan mahar kepada istrinya dan memang niatnya nggak memberikan mahar, maka dia dihitung seperti orang berzina. Si suami. Tapi kalau istri enggak, jadi wajib dibayar walaupun enggak disebutkan, tetap wajib dibayar. Kalaupun misalnya masih utang, diakui utang, jangan diniatkan tak dibayar. Cuman akad nikahnya Ustadz ini udah sekitar 50 tahun yang lalu Ustadz. Jadi berapa maharnya waktu itu Ibu? Maharnya 1.000 rupiah misalnya. Udah mahal tuh waktu itu kan 1.000. Jadi gini harilah Ustaz, barulah awak tagih Ustaz. Berapa lah dibayar? Ya yang macam mana dibilang lah, kalau 1.000. 1.000 gini di mana laku Ustaz? Ya memang 1.000 pula emang. Padahal 1.000 dulu bisa beli apa itu? Oh udah hebat itu. Ibu kelamaan nagihnya. Jangan lama-lama nagihnya. Nggak pula berubah. Jadi bukan nilai sekarang, bukan nilai berapa waktu itu, enggak. Sama kayak misalnya 30 tahun yang lalu ada orang utang 5 juta. Kan udah banyak tuh. 30 tahun yang lalu. Enggak dibayar-bayarnya, ibu pun diam saja, dia pun aman-aman saja. Tahu-tahu sekarang inilah pas ibu ada perlu, ibu tanyalah 5 juta tuh. Wajib dibayar 5 juta atau nilai yang dulu 5 juta kalau dibelikan barang berapa nilainya? Kalau dulu udah bisa bikin beli emas berapa itu Bu? Kalau 5 juta 30 tahun yang lalu. Beli mobil. Oh beli mobil. Lalu apakah sekarang minta mobil pembayarnya? Ya enggak 5 juta juga lah. Ya rugilah Bu. Ya kenapa enggak diminta waktu itu? Jangan dibiarkan. Cuman walaupun enggak dapat mobil tetap 5 juta, kan mata nilai uang itu kan turun ya kan. Insya Allah selama 30 tahun yang enggak dibayar-bayar itu tapi sabar, itu pahalanya luar biasa. Iya, pahalanya luar biasa. Apalagi memang karena tak mampu dia bayar, udah biarkan aja lah. Kapan dia ada aja. Mau awak tagih, awak tengok pun dia pun kehidupannya susah. Makin lama dibayarnya, makin banyak pahalanya. Maka siapa yang seandainya tahu betapa besar pahala mengutangi orang yang susah, maka dia niscaya tak mau cepat-cepat dibayar. Kalau adalah mau cepat-cepat, enggak usah, biar kau pakai dulu kalau memang kau perlu. Nanti kalau cepat kau bayar hilang pahalanya, sampai situ aja lah pahalaku. Itu udah ambil aja ini. Nanti aja bayar. Kalau lah tahu orang yang ngutang ini betapa besar pahala mengutangi orang, dibayar tak mau dia, nanti aja udah pakailah dulu kalau memang kau masih perlu. Ada kayak gitu Bu. Dibayar nolak dia. Ada Bu? Ada. Masih ada ya? Subhanallah. Ibu itu ya. Biasanya ngamuk-ngamuk, nggak dibayar. Lama kali pun pembayarnya. Janji seminggu udah setengah tahun tak kau bayar. Iya, membaca surah Fatihah. Dulu ada seorang perempuan datang kepada Nabi, minta dinikahi. Nabi diam aja tertunduk. Maksudnya apa? Nunggu wahyu. Kalau memang ada perintah Allah disuruh nikahi, dinikahi Nabi. Tapi kalau nggak ada,
Nabi nggak akan melakukan sesuatu di luar apa yang diperintahkan Allah. Ternyata nggak ada wahyu nyuruh Nabi nikah, ya Nabi diam aja lah. Kalau awak lah kayak gitu pas seharusnya. Jadi karena Nabi nggak respon, ada seorang laki-laki memperhatikan, ditengok Nabi nggak respon, datang dia, ya Rasulullah, jika kau tak ada hajat terhadap perempuan ini, biarlah sama aku aja. Ditanya perempuan tuh, oh enggak, ya udah nggak dapat engkau, ini pun jadilah. Jadi sebelum diakadkan nikah, ditanya Nabi lah tentang mahar, adanya gini, nggak ada ya Rasulullah. Ini nggak ada. Walau cincin dari besi pun nggak ada, cincin dari besi pun nggak ada ya Rasulullah. Cobalah kau datangi keluargamu dulu, mana tahu entah ada keluargamu bisa lah itu untuk mahar. Pergi dia. Ternyata nggak ada juga. Akhirnya diakadkan nikah lah. Dengan cara apa? Ditanya Nabi, ada Al-Quran yang bisa kau hafal? Kalau itu nggak usah ditanya, hafal aku Rasulullah. Ya udah, kau bacakan surah ini. Mau kau kalau ini jadi mahar? Mau, kata perempuan tuh. Ya udah. Nah, tapi di zaman Rasulullah karena nggak ada. Zaman gini hari bukan karena nggak ada, ngetren. Ya kita nggak suzon, mudah-mudahan jangan suzon. Ya dibikinlah maharnya, membaca surah Fatihah. Tapi ada juga emasnya ada juga. Maharnya 10 gram emas dan membacakan surah Fatihah. Tapi kalau niat dia, kenapa mesti pakai surah Fatihah? Biar menambah keberkahan akad nikah itu. Ayat. Kalau itu bagus. Membacakan surah Ar-Rahman. Bacanya pula bukan ngapal surah Rahman. Kalau ngapal kacau juga deh tuh. Bacakan katanya, kalau bacakan tinggal dibacakan di hadapan dia. Dek, sini lo dek, abang mau bayar utang lo. Utang apa bang? Utang mahar. Oh iya ya, tempo hari belum abang bacakan, ya itu makanya aku bacakan sekarang. Bacakan, dia dengar, udah sah. Nah, jadi jangan ngetren. Sama kayak orang gini hari kan pakai cadar kan lagi ngetren. Bu, lagi ngetren nih. Pakai cadar tuh bagus. Ibu yang belum sanggup jangan ngejek-ngejek orang pakai cadar. Ikut tengok kayak ninja kau. Jangan, berdosa. Nggak boleh ngejek-ngejek. Cuman kalaupun kita mau pakai cadarlah dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Ditengoklah pula di YouTube. Tambah cantik ku tengok kalau pakai cadar. Pakai cadar laku. Gitu. Niatnya supaya nampak lebih cantik atau supaya lebih nampak islami. Kalau itu niatnya percuma, tidak jadi ibadah. Niatnya betul-betul lah karena Allah. Jadi jangan nanti begini, pas kalau ikut-ikutan macam itu ngetren, pakai cadar, kemana-mana pakai cadar. Sekali muak dia, bukan cadar yang ditanggalkannya, saat tudung-tudungnya pun tanggal saja bang. Roknya pun tidak lagi bawa atas dia. Itu kan yang pakai cadar-cadar tempo hari ya. Kok berubah kali satu cadar? Iyalah tempo hari kan suaminya dapat yang itu, yang ngaji-ngaji. Gini hari pula udah bercerai. Jadi kalau udah bercerai kenapa banyak? Ya bertanggal lah semuanya. Allah ya Allah. Jadi pakai cadar itu karena suaminya ngaji. Itu yang saya maksud, jangan kayak gitu. Karena Allah. Karena Allah. Kalau karena Allah, biar macam mana pun laki, ya udah dia tetap seperti itu. Seandainya tak panjang pun usia perkawinannya, ya tetap begitu tuh pakai aku kok. Aku pakai kayak ini bukan karena lakiku, karena Allah. Kalau karena lakiku begitu berpisah sama laki, ya udahlah kembali ke habitatnya. Ada ya Bu? Saya punya jamaah cerita dia. Jadi anakku kan kuliah di UIN Ustaz. Jadi pas ke rumah datang sama kawannya pakai cadar gitulah. Di rumah kan nggak ada anak laki-laki Ustaz, anak laki-lakiku sekolah. Jadi pas makan
kami persilakanlah dia makan. Pakai itulah Bu, dari bawah. Ku tengok payah kali dia makan. Ku bilanglah sama dia, nak, dibuka aja nggak apa-apa lah nak cadarnya nak. Kan nggak ada siapa-siapa, kita-kitanya perempuan bertiganya. Kalau ada laki-laki, anak aku laki-laki sekolah, nggak apa-apa lah nak dibuka, biar enak kau makan. Nggak apa-apa Bu, udah biasa kok kayak gini katanya. Ya udahlah, aku pikir. Begitu masuk siap makan, masuk ke kamar, jadi berdua-duaan lah sama anakku di kamar, cerita-cerita orang tuh. Karena aku ada perlu sama anakku, jadi aku tokok pintu, aku buka lah. Masya Allah Ustaz, pakai ponggol ya Ustaz, pakai baju segini, tanggal kayu semuanya. Maka saya bilang tadi, bukan cuma cadar yang tanggal, jilbabnya tanggal, bajunya tanggal, roknya yang baju kerudung ke bawah tuh tanggal. Kalau baju kerudung tanggal kan tinggal daleman. Jadi dalemannya itulah ponggol sama segini Ustaz. Terkejutlah aku, ya Allah, macam siang sama malam tadi. Ku panggil anakku, sini kau dulu, bilang sama kan kau jangan kayak gitu. Walaupun kalian perempuan sama perempuan tak boleh. Nampak paha itu mana boleh. Oh itulah tadi, pakai cadar tapi kurang ilmu. Sangka dia mungkin kalau sesama perempuan nggak apa-apa lah. Lo tadi sama-sama perempuan makan sampai susah-susah nih makan dari bawah-bawah gitu. Untuk makan nasi, makan sop kayak mana? Tapi entahlah kalau makannya di rumah makan, banyak laki-laki ya entahlah. Tapi kalau makannya di rumah, ya Allah ngapain itu juga lah pakai cadar. Ya Bu, nggak adanya siapa-siapa. Jadi pakai ilmu. Jadi beramal kalau nggak pakai ilmu ya gitu. Qabil tu nikahaha, artinya aku terimalah kahwinnya. Atau nuzawiz atau tazawwastuha, artinya aku kahwinlah akan dia. Tazawwastuha, aku kahwini dia. Boleh. Itu pun qabul juga itu. Tazawwastuha, aku kahwini dia. Sama seperti aku terima kahwinnya atau aku terima nikahnya, sama. Dan disyaratkan pada menerima qabul itu, nikah itu, qabul nikah itu bersegera dan dimaafkan berselang dengan kata wali, terima olehmu nikah, atau kata olehmu aku terimalah nikahnya. Seandainya sedikitnya dicelah-celahi boleh, tidak harus segera dalam artian nyambung terus. Apalagi pakai bahasa senapas. Kalau orang tua-tua dulu gitu, jangan kau dua napas ya, senapas kau ya katanya. Jangan putus. Aku terima nikah polana, maharnya sekian, tunai. Jangan aku terima nikah, habis itu kau diam, narik napas. Gak bisa dua napas tuh, mesti senapas. Rupanya kawannya sesak napas grogi. Asalkan sab, gak boleh narik napas lagi. Ulang lagi, makin diulang. Aturannya dua napas jadi 3 napas. Jadi nggak apa-apalah. Jadi misalnya gini, apalagi kadang-kadang Tuan Kadi ini main goyang. Goyang itu bikin jantung bergemeter. Tunai katanya, kedepak sini. Barulah aku terima nikah Polana binti Polan, maharnya sekian, tunai. Ya udah nggak apa-apa lah, salah itu. Tapi tidak bersegera dia, berputus-putus nggak apa-apa. Jadi bersegera di situ maksudnya jangan lama breaknya. Kunikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, mahar sekian dibayar tunai. Diam dia. Macam mikir dia, rupanya nggak hafal, dia lupa apa dia. Udah agak lama dikit berhentinya, baru ingat dia, aku terima. Itu nggak bisa lah, karena ada kesan seolah-olah macam mau nggak mau dia mengkabulnya, padahal rupanya hafalannya lupa. Tamrin yang betul-betul dihafal. Iya, yang muda-muda betul-betul dihafal itu.
Nggak boleh tulis-tulis. Seminggu sebelum akad nikah, udah ngapal-ngapal terus. Iya. Saya menghadiri akad nikah, padahal ini istri yang ketiga. Istri ketiga. Maksudnya 3 kali nikah. Tidak 3-3 pula. Satu hilang nikah lagi, satu hilang nikah. Ini yang ketiga. Pun masih bolak-balik salah, diulang-ulang. Masih grogi juga. Dan tuh pengalaman tamrin 3 kali nikah masih ulang-ulang. Apalagi yang sekali. Dan jadi kalau lama pula breaknya iyalah, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan dimaafkan berselang dengan kata wali, terima olehmu. Misalnya gini, maharnya sekian tunai, cepat kau terima, kata si wali. Aku terima nikah, gitu. Enggak apa-apa. Berselang kan berselang dengan kata itu, enggak apa-apa. Toh enggak lama breaknya kan. Dengan kata wali, terima olehmu nikah. Atau kata olehmu, aku terimalah nikahnya. Maharnya sekian tunai, karena nggak langsung cepat nyambung. Ku terima nikahnya, bilang ku terima nikahnya, katanya. Jadi itu diajari. Biasanya ngajari Tuan Kadi, ini langsung walinya, ayahnya, ya ngajari, nggak apa-apa. Karena yang demikian itu daripada maslahat nikah jua. Yang ngajari itu karena dia pun kayaknya macam tahu nggak tahu kan. Jadi dibukakan dulu jalannya untuk dia ingat. Boleh, nggak apa-apa. Dan tiada dimaafkan berselang dengan yang lain daripada ini. Kalau berselang lain dari ini nggak boleh. Dan sah akad nikah dengan bukan bahasa Arab. Boleh. Macam kita bahasa Indonesia rata-rata kan. Pakai bahasa Arab malah nggak ngerti. Bahasa Indonesia boleh, atau bahasa apa sajalah. Dan jikalau diketahuinya bahasa Arab sekalipun, walaupun kalau bahasa Arab dia ngerti, macam Pak Jenil lah kan bahasa Arab ngerti, tapi pakai bahasa Indonesia boleh, nggak apa-apa. Bukan mesti pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa baru bahasa Indonesia. Enggak kayak gitu. Walaupun kita bisa bahasa Arab, tapi kita nggak pakai bahasa Arab, akadnya sah. Seperti kata wali, aku kawinkan akan dikau anakku dengan 10 tahil dirham jenamunya. Jenamu itu maharnya. Ya boleh umpamanya. Maka jawab mempelai, aku terimalah nikahnya dengan 10 tahil dirham maharnya. Jenamunya itu maharnya. Boleh, nggak apa-apa. Atau aku kawinlah akan dia dengan yang tersebut. Dan jika menjawab mempelai itu dengan aku terimalah akan dia, qabiltu nikahaha, aku terimalah dia. Kalau aku terima dia, qabiltuha, itu niscaya tiada sah kawinnya. Karena yang diterima apanya? Aku nikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, maharnya sekian tunai. Aku terima dia. Yang diterima apanya? Tentu nikahnya. Jadi kalau aku terima dia, itu nggak sah. Harusnya aku terima nikahnya, atau aku terima kahwinnya, itu baru sah. Kalau aku terima dia, nggak sah itu. Karena ketiadaan lafaz nikah di situ kan. Aku terima dia, kan nggak ada lafaz nikahnya kan, maka nggak sah. Atau lafaz kahwinnya. Jadi kalau nggak ada lafaz nikah, nggak ada lafaz kawin, nggak sah. Makanya kalau dikatakannya aku terima nikahnya atau aku terima kahwinnya, udah sah itu. Kalau aku terima dia, nggak sah. Yang diterima kan bukan nikahnya, dianya diterima. Itu maka nggak sah. Kalau nikahnya terima dia, nikahnya gitu. Iya. Rancu bahasanya. Terima dia nikahnya, termutar. Ya ihtiyatnya diulang.
kurang pas ya, nggak nyambung. Al-faslu salis akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.